sudah tidak kuat lagi, tidak kokoh lagi, ya. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, ya, mereka akan menghilangkan keyakinan di dalam diri mereka terhadap adanya surga dan neraka. Mereka ragu-ragu sebenarnya surga dan nerakanya ada enggak sih? Mereka ragu-ragu, teman-teman. Nah, keyakinan kita, ya, kepada surga dan neraka itu bisa hilang jika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana surga dan dengan taman Firdaus yang tak ada bandingannya, ya kan? Neraka tempat tinggalnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim, orang yang durhaka, atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keyakinan terhadap adanya hari kiamat tadi nggak ada lagi, atau luntur, teman-teman, ya, atau kabur, nggak kelihatan gitu kan, maka dengan sendirinya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merosot, ya. Kita akan semakin jauh kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin akan hilang diri kita ini daripada pelukan-pelukan, ya, kalimat-kalimat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman sekalian yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Berserahlah kamu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu, kata Allah, dan surga yang luas, apa? Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangin, teman-teman, kalau kita masuk surga, ya, kita sudah masuk ke dalam sebuah ruangan, sebuah tempat yang luasnya lebih besar daripada langit dan bumi, ya. Itulah yang tersedia bagi orang-orang muttaqin. Siapa orang-orang muttaqin? Orang-orang yang percaya diri. Itu, teman-teman, ya. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang mempunyai keyakinan, ya, yang dimana mereka membelanjakan harta mereka pada waktu senang dan susah. Orang-orang yang bisa nahan emosi, ya, orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya, ya, dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Inilah orang-orang yang dinamakan orang-orang muttaqin, ya. Mereka mempunyai perilaku, mempunyai suri tauladan di dalam diri mereka. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil, teman-teman, dari ayat ini, ya, dari ayat Ali Imran, ya, surah 133 dan 134 ini apa? Ya, ada berapa kira-kira? Ada 3. Apa saja 3 itu? Yang pertama, menginfakkan di jalan Allah pada waktu senang ataupun lagi susah, ya. Dapat mengendalikan diri di waktu kita marah, kita emosi, gitu kan. Lalu yang ketiga apa? Dapat memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita masing-masing, ya. Karena saling memaafkan itu adalah sunnah daripada Rasulullah, perintah, ya. Perintah. Kenapa? Karena dengan bermaaf-maafan masalah itu akan segera gampang terselesaikan, teman-teman, ya. Itu, teman-teman. Bagi orang-orang yang punya akhlak, teman-teman, ya, maka mereka dinamakan muhsinin, ya. Kalau orang yang ikhlas namanya mukhlisin. Dan Allah mencintai kepada orang muhsinin tersebut, ya. Apa orang muhsinin? Yang punya akhlak yang baik. Jadi kalau teman punya akhlak yang baik, ya, baik banget akhlaknya, ya, maka teman-teman adalah orang yang muhsinin, teman-teman. Jadi itu tadi, teman-teman, ya, daripada penjelasan awalnya. Maka teman-teman yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimohon untuk mematikan mikrofon, ya, agar suara tidak memantul. Oke, pada permulaan ayat yang saya baca tadi, ya, itu disebutin bahwa bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, itu ternyata disediain apa? Disediain surga yang luasnya itu langit dan bumi. Sedangkan pada bagian berikutnya Allah memperincikan tentang ciri-ciri khas orang lain, ya.
ciri-ciri khas orang-orang lain yang mutakin tadi, yang mana sekaligus menunjukkan tingkat-tingkat penilaian keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, wa qalilum min ibadiyash syakur. Hanya sedikit daripada hamba yang pandai bersyukur. Nah, sekarang kita introspeksi diri kita masing-masing, teman-teman, ya. Apakah kita sudah introspeksi diri, ya? Apakah kita sudah bersyukur hari ini, ya? Apakah kita sudah bersedekah hari ini, ya? Apakah kita sudah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar teman-teman, ya. Saya cuci mata dulu. Soalnya ini matanya tertutup terus. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kenapa teman-teman Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa hanya sedikit dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sedangkan yang lainnya itu nggak pintar bersyukur, ya. Nah, kenapa kok dikit? Karena ada orang-orang yang hanya menginfakkan hartanya pada waktu lapang saja, dan ada yang tidak mau menginfakkan hartanya di waktu dia dalam keadaan sempit. Jadi kita tuh kadang bersedekah, berinfak, ya, itu kalau kita lagi jaya saja. Kalau kita lagi kaya, lagi banyak duit, baru kita bersedekah, berinfak. Sedangkan kalau kita lagi masa sempit, kita tidak mau Tidak mau berinfak, ya. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, orang kayak gini, teman-teman, orang kayak gini dinamakan orang kikir, ya. Sedangkan Allah sendiri tidak menyukai orang-orang yang kikir, ya. Loh, kenapa Allah nggak nyukain orang yang kikir? Ya karena dia pelit, kikir, nggak mau berinfak dengan orang lain di waktu lapang maupun di waktu susah, teman-teman, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Apa artinya? Janganlah engkau belenggukan tanganmu di atas tengkukmu, dan jangan pula engkau bukakan tanganmu seluas-luasnya, maka engkau akan tercelah serta akan menyesal. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada terbelenggunya tangan di atas tengkuk itu merupakan tamsil bagi orang yang keterlaluan kikirnya, sehingga dia itu nggak mau berbuat apa-apa yang hal ini tuh hal ini tercela gitu bagi dia, karena dia tuh kikir, sudahlah kikir, keterlaluan banget kikirnya, teman-teman, ya. Sedangkan adapun larangnya terbukanya tangan kita seluas-luasnya, ya, itu merupakan tamsil juga bagi orang yang keterlaluan dalam memboroskan hartanya. Maksudnya apa? Kalau kita punya harta, itu kita nggak boleh pelit, nggak boleh kikir, teman-teman, ya. Kalau kita punya banyak harta, kita juga nggak boleh boros, ya. Mentang-mentang mau sedekah, sekali sedekahnya 1 miliar gitu kan, tapi cuma sekali. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi cuma sekali. Kenapa? Ya karena pahalanya pasti akan berbeda gitu kan, ya. Kalau kata kiai saya gitu, ya, lebih baik kamu punya uang 30.000, itu kamu satu hari infak 1.000, daripada kamu punya uang 30.000 tapi kamu langsung infakkan satu pun sekaligus. 30.000 tadi sekaligus semua, gitu kan. Lebih afdal, lebih, ya, 1.000 tapi continue istiqomah gitu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tingkat kedua bagi orang-orang yang mutakin, teman-teman, ya, yaitu apabila kalau kita itu sanggup diri kita itu menahan marah, ya.
Jadi ternyata orang-orang yang bisa menahan emosi, orang-orang yang bisa menahan kemarahan dia, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Nah, jadi coba itu kita lihat pada diri kita. Kalau kita lagi marah, kira-kira kita bisa nahan atau enggak? Kalau kita bisa nahan, maka ada ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita bisa nahan ya, baru disindir dikit ya, baru disenggol dikit langsung mukul gitu kan, itu berarti bukan orang yang sabar, bukan orang yang bisa menerima daripada kemarahan tadi, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Bahkan Rasulullah SAW itu menekankan sekali bagi kita agar kita itu nggak gampang marah teman-teman ya, terkhususnya awat-awat nih, kan awat-awat tuh kan dia sering marah-marah ya, walaupun marahnya itu cuma mulut aja gitu kan, nye 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 gitu ya, itu harus kita tahan teman-teman ya, sebesar apapun masalahnya harus kita tahan. Kenapa? Agar ada ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam diri kita ya. Di dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ausini ya Rasulullah qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab ya, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya apa? Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Dijawab sama Rasulullah, janganlah kamu marah dan ulangilah beberapa kali, janganlah engkau marah. Jadi disuruh mengulangi dia, jangan sampai dia marah, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah pada hari ini panas dan mengantuk sekali teman-teman ya. Tapi insya Allah masih kita bisa lanjutkan kultumnya ya, sedikit lagi, bentar lagi ya. Di antara kita-kita teman-teman yang ada di sini, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya, masih banyak teman-teman yang nggak bisa ngendaliin nafsu amarah, nafsu emosi itu nggak banyak, cuma dikit orang aja yang bisa. Sehingga di dalam hal ini teman-teman sangat kecil sekali, sepele sekali, kadang-kadang ya dapat membawa cedera kepada diri masing-masing ya, atau pihak ya, atau telah menyebabkan terputusnya hubungan antara satu dengan yang lain, berantem gitu kan, bahkan ada yang putus hubungan satu dengan yang lain hanya karena perkara emosi dan kemarahan tadi. Kemudian pada kesempatan lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang gagah berani itu ialah orang yang tepat, ya, orang yang cepat menyerbu dan menyerang, gitu kan? Atau menguasai dirinya di waktu marah, ya. Tetapi orang yang berani ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah, yang tidak menuruti nafsu emosinya tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya Rasulullah lanjutkan dengan sabdanya yang lain, barang siapa yang sanggup menahan amarahnya, sedangkan ia kuasa untuk melampiaskannya, maka Allah akan mengisi hatinya dengan rasa aman dan penuh keimanan. Jadi teman-teman, kalau kita marah, kita berusaha untuk menahan, ya. Kalau kita bisa menahan, walaupun kita bisa saja marah gitu kan, maka Allah akan memberikan hati kita, mengisi hati kita dengan kenyamanan, dengan keamanan ya, atau penuh dengan ketentraman serta keimanan. Nah, itulah teman-teman ya, betapa pentingnya kita harus mengendalikan marah ya, karena setiap sukses yang dicapai baik di waktu damai maupun di waktu perang adalah hasil dari pertimbangan pikiran yang tenang dan penuh kesabaran, bukan hasil dari pertimbangan dikala hati panas ya. Coba teman-teman lagi diskusi, lagi rapat misalnya, tapi teman-teman gak bisa nahan emosi, marah-marah mulu gitu kan, auto gak jadi tempatnya gitu kan, gak jadi ya. Kenapa? Karena saat orang marah, orang akan sembarang untuk memutuskan suatu hukum. Jadi jangan pernah membuat sebuah hukum, mengatakan sebuah hukum jika kamu tidak bisa atau tidak tahu atau tidak bisa menjalankannya. Nah, teman-teman,
Kalau itu tadi ciri-ciri yang kedua, ada ciri-ciri yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa. Semoga ciri-ciri yang ketiga ini ada pada kita semua yang ada di sini. Nah, kita kan disuruh aktif, teman-teman ya. Disuruh menjadi pengambil inisiatif gitu kan, untuk memaafkan kesalahan seseorang. Bukan disuruh aktif minta maaf. Dan bila perlu kita sendiri datang kepada orang yang bersalah kepada kita tersebut ya, untuk memberikan maaf kepadanya. Tidak usah menunggu dia datang kepada kita, tapi kitalah yang datang ke dia untuk meminta maaf dan berterima kasih ya kepada orangnya. Memang ya teman-teman ya, biasanya ini tuh berat banget gitu kan ya. Karena kenapa? Karena justru kita itu berada di pihak yang benar, tapi kita dianjurkan aktif untuk datang ya, aktif untuk datang kepada yang bersalah kepada kita guna memberi maaf kepadanya. Nah, di dalam hadis teman-teman ya, kita disuruh aktif menghubungkan seseorang walaupun orang tersebut memutuskan hubungan dengan kita. Kita disuruh aktif memaafkan seseorang walaupun orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita. Dan kita disuruh aktif memberi seseorang walaupun orang tersebut selama ini nggak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kita harus menunjukkan lah ya, menunjukkan daripada infak kita gitu kan ya. Jangan pelit-pelit ya, jangan juga kita kikir ya. Jadi menunjukkan bahwa menginfakkan harta di waktu senang atau di waktu susah itu memang benarlah merupakan perbuatan baik. Menahan marah ya, memang benar teman-teman, merupakan perbuatan baik dan setuju. Ya, itu adalah perbuatan baik, kita semua setuju. Karenanya marilah itu kita berusaha lah teman-teman ya, menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa teman-teman ya. Ada 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orangnya tidak boleh kikir, tidak boleh pelit, dan harus yakin bahwa harus yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada ya. Jangan sampai kita nggak percaya bahwa akhirat itu ada teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Setiap hamba teman-teman ya, setiap hamba yang berbuat baik itu akan menjadi kecintaan Allah, dan cinta Allah terhadap hambanya tadi itu merupakan pahala yang sebesar-besarnya. Dan untuk ini teman-teman, kita yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa disediakan ya, malah ya, akan dibuatkanlah sama Allah Subhanahu wa taala ya, apa? Surga yang luas, seluas langit dan bumi. Siapa yang enggak mau ya? Siapa yang enggak mau surga seluas langit dan bumi? Pasti semuanya pengen masuk surga. Semuanya mau masuk surga ya. Walaupun jalannya terlihat sulit bagi kita, tapi insya Allah ya, karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena apa? Rahmat Allah. Marilah kita isi jiwa kita masing-masing teman-teman ya, dengan sifat-sifat utama seperti sabar, pemaaf, menahan marah gitu kan, pemurah, adil, bertobat, dan wara' yang sesuai dengan hadis Nabi ya. Al-adlu hasanun walakin fil umara ihsan. Adil itu baik ya, tetapi kalau timbulnya daripada penguasa akan lebih baik lagi. As-saqa'u hasanun walakin fil aghniya'i ahsan. Pemurah itu baik, tetapi kalau timbulnya dari para hartawan akan lebih baik. As-sabru hasanun walakin fuqara'i ahsan. Sabar itu baik, tetapi kalau timbulnya itu untuk orang miskin, orang fakir ya, akan lebih baik. At-taubatu hasanun walakin fi syababi ahsan. Taubat itu baik, tetapi kalau timbulnya dari kalangan pemuda akan lebih baik. Al-wara'i hasanun walakin ya, walakin
walakin fil ulama'i ahsan. Waro itu baik, tetapi kalau timbulnya dari kalangan ulama akan lebih baik. Al haya'u hasanun walakin fin nisa'i ahsan. Sifat malu itu baik, tetapi kalau sifat malu itu ada pada kalangan wanita, itu akan jauh lebih baik, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 sifat yang disebutkan tadi itu merupakan sifat-sifat yang baik, ya. Hendaknya kita harus menguasai 6 sifat tadi, ya. Dan di mana kita berada dalam salah satu golongan tersebut, ya, hendaknya sifat itu lebih menonjol, ya. Sebagai penguasa, tonjolkanlah keadilan. Sebagai ulama, tonjolkanlah sifat pemurah, dermawan. Dan sebagai seorang wanita, tonjolkanlah sifat pemalu terhadap perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan mengerjakan perbuatan baik, itulah makhluk yang amat baik, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, teman-teman, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ittaqillaha haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang sesungguhnya, bukan cuma takwa-takwa aja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama sehari-hari. Ya, baik teman-teman, mungkin itulah ya yang bisa Al-Fakir sampaikan, ya. Masya Allah, ini saya menyampaikan kultum dalam keadaan mata tertutup, ya, karena wallahi teman-teman di sini tuh panas, ya, dan juga ngantuk banget, ya, karena dari pagi kita kan berkegiatan, jadi wajar ya kalau siangnya nggak tidur, sorenya ngantuk, ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badan ayah dan ibunya, ya. Bagi orang tua yang sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, ya, diluaskan kuburnya, dibukakan pintu atau taman-taman surga di dalam kuburnya, sehingga bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas dasar syafaat daripada Al-Qur'an, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, itulah kultum kita pada sore hari ini, yaitu mengenai tentang orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kita beberapa hari ini sudah menyelesaikan kultum tentang ikhlas, tentang tawakal, ya, tentang apa lagi? Tentang takwa dan juga tentang orang-orang bertakwa. Nah, untuk teman-teman sekalian yang baru hijrah, ya, yang hijrahnya lewat HP gitu kan, cari teman-teman hijrah di HP, ya. Innallaha la yughayyiru, ya, biqaumin. Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum kaum tersebut merubah dirinya terlebih dahulu, ya. Tapi untuk untuk memaknai atau mentafsirkan daripada ayat ini, bukan semata-mata bahwa, ya, Allah itu hanya akan merubah diri kita kalau kita berubah, ya, enggak juga, ya. Tapi itu sesuai dengan perlindungan atau rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kita berusaha sekeras mungkin, ya, tapi Allah tidak menghendaki, ya, sama aja, ya. Tapi sebagai manusia, ya, kita harus maaf Ukti, mohon dimatikan mikrofonnya. Itu suara ayam yang bertelur itu. Kak Hana, halo kakak, itu ayamnya bertelur. Gak dengar dia teman-teman. Baik, jadi itulah teman-teman, ya. Sebagai manusia kita harus berikhtiar, berusaha untuk, ya, merubah nasib kita, merubah takdir kita, ya. Karena takdir bisa dirubah dengan doa-doa kita, ya. Takdir bisa dilawan dengan ikhtiar-ikhtiar kita, ya.
Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita semua harus pandai-pandai berdoa, pandai-pandai berikhtiar, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, ya, yang meneladani sunnah-sunnahnya, ya, dan juga meneladani sunnatullah, ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman harus semangat di dalam dakwah, semangat di dalam hijrah, ya, saling mengingatkan, ya, dan jangan pernah memandang orang-orang itu buruk, teman-teman ya. Lihat preman di jalan, jangan lihat dia dengan pandangan keburukan, apalagi sampai melihat orang dengan pandangan kebencian tanpa kita tahu orang tersebut seperti apa. Yaitu jangan sekali-kali kita punya prasangka buruk terhadap orang lain, ya. Jadilah manusia yang selalu berprasangka baik kepada manusia yang lain, terutama berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung prasangka hambanya, teman-teman ya. Baik, itu saja kultum pada sore hari ini, ya, mengenai orang-orang yang bertakwa, teman-teman ya. Semoga kita semua di sini bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, bisa menjadi umat Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa, ya teman-teman ya. Pesan saya, jangan luput lisan kalian itu untuk berzikir, ya. Jangan luput lisan kita ini untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 hari itu harus ada lisan kita ini basah karena berzikir dan membaca Al-Quran, ya. Dan ya, saya juga ingatkan, saya pesankan kepada teman-teman juga untuk mengawali semuanya itu dengan Al-Quran, ya. Bangun tidur baca Quran, pokoknya mau ngapain aja harus baca Al-Quran gitu kan. Umul Quran lah ya, Al-Fatihah gitu. Mau kerja baca Al-Fatihah dulu, ya. Kenapa? Karena dengan Al-Quran tadi hati menjadi tenang, ya. Dan semuanya insya Allah dipermudahkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Karena banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak orang-orang yang benar-benar mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Mereka tidak bekerja tapi hidupnya mapan, ya. Bukan karena mereka kaya, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezekinya, ya. Baik, itu saja teman-teman ya, karena saya akan mengontrol daripada piket para santri saya di sini. Kurang dan lebih saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun, ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ya, mohon maaf karena sudah selesai, ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya dengan tema-tema kultum yang lain, ya. Mungkin nanti ada beberapa member, ya, ada teman-teman yang mau boleh berpartisipasi menyampaikan kultum, ya, jika berani, jika mau, ya, boleh-boleh saja. Baik, itu saja. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Perhatikan yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan, ya. Karena yang menyampaikan ini tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Ya, sebaik-baik diriku lebih baik dirimu, seburuk-buruk dirimu lebih buruk lagi diriku. Kita semua ini hina, kita semua ini punya dosa. Jangan pernah merasa diri lebih baik, apalagi lebih tinggi daripada orang yang lain, ya. Yang kecil menghormati yang tua menghormati yang kecil, yang gemuk menghormati yang kurus juga menghormati yang gemuk. Ya, wallahu alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.